apa, Mas Tio? Ini yang gua lakuin Untuk? pas ke dukun kemarin. Ini makanan gua setiap malam Jumat. Makanan Mas Tio atau makanan makhluk gaib yang ada di belakang Ri? Ini makanan gua. Makanan dia setiap malam Jumat. Artinya ini sebenarnya kasih makan ke temen gaibnya sih kalau saya bilang. Itu ayam hitam ya? Bisa Iya, dijelaskan satu kayaknya. persatu itu apa sih? Ya, itu kalau boleh tahu tuh ayam hitam, terus udah gitu air, itu untuk apa Mas Tio? Ya untuk persyaratan dari dukun Untuk makannya Mas Tio setiap malam Jumat. ya Ini yang digunain untuk manggil dan ngundang teman-teman gaibnya Mas Tio. iya Kalau itu air apa tuh Mas Tio? air mawar. Oke. Cara gunainnya gimana? Ya, Coba ya kalau cara Mas Tio, kalau ritual ini Mas Tio menggunakan caranya gimana sih supaya niat Mas Tio tuh tercapai tuh gimana? Dengan cara bakarin ini setiap malam Jumat atau gimana Mas Tio? Ya kita makan. Dimakan langsung makan Mas Tio? Ya Arangnya. bebeknya. Oh bebek. Kenapa dia pakai bebek Mas Tio? Karena perintah dari dukun. Dan Mas Tio sudah lama seperti ini? Ya udah lama 4 tahun. 4 tahun dia kayak gini tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat. Tiap Itu malam saya Jumat. melakukan di kamar khusus saya. Tapi yang Mas Tio rasain setelah 4 tahun seperti ini apa kekuatan apa yang Mas Tio dapatkan? 1 tahun 300. Apa Mas Tio bisa mempengaruhi orang-orang? Apa rezeki Mas Tio tambah banyak atau bagaimana? Itulah 31 Ya hari. manfaatnya buat menyakiti teman saya yang sudah menghina dan menjelekkan saya. Oh yang satu orang itu? Empat kali. Ya, Yang Mas Tio bilang sampai sakit tapi sampai saat ini Mas Tio pengen dia sampai meninggal itu? ya. Selama 4 tahun? Oh, Oh yang aku bilang maksudnya gitu, dia kan pengen temannya itu mungkin sampai meninggal. Nah kalau temannya udah meninggal itu dia berhenti apa enggak? Iya. Nah ini yang bisa langsung ritual gak nih? Iya udah berkali-kali dilakuin soalnya. Saya ini dengan nada rendah ya, Mas Tio. Saya tidak pernah membenci kok orang yang melakukan kejahatan ke saya. Saya ingin coba tahu, mohon maaf kalau lancang, kami bertiga ingin tahu cara ritualnya bagaimana. Itu pada kenapa pada? Yang histeris. Roy, Ya kita tanya. di cleansing di depan, di cleansing di luar. Tuh dia berubah, Bay. Dia berubah jadi monster. Ini udah kemasukan nih. Ya ampun enggak banget deh. Udah. Ini bisa di cleansing nggak di luar, di depan? Ya nanti aku akan cleansing di luar. Tapi kita akan kita akan lakuin sesuatu yang beda sekarang. Saya ngelihat di sini dia bukan manusia lagi nih. Ini teman-teman penonton perlu di cleansing nggak sih, Roy? Dijagain? Aduh, tangannya itu loh Mas. Iya, tampaknya perlu di cleansing dengan singing bowl. Pakai singing bowl. Iya, atau singing bowl. Singing bowl. Mas Tio. Manipulatif. Dan tangannya itu darah-darah. Dan tangannya darahnya itu masih segar sekali. Iya. Mas Tio. Be careful, Bay. Hati-hati, Bay. Mau ngapain dia sebenarnya kesini? Ini dipanggil teman gaibnya ya? Iya, dia lagi manggil teman gaibnya dan beberapa makhluk gaib lagi nongkrong di atas. Ada genderuwo, ada kuntilanak dan sosok wajah pria berwajah rusak. Banyak sekali ya teman-temannya ya. Kira-kira ada berapa banyak Mas Roy? Ada 5. Sebenarnya padahal saya nggak menyakiti dia ya, tapi kenapa mereka ingin menyerang saya? Ini teman-teman yang dibawa sama dia? Iya, salah Iya, Pak. satu temennya masuk ke dalam tadi. Tadi yang histeris. Lihat deh ke atas-atas. Mereka semua pada ngeliatin kita. Mas Tio, Minum air. air minum. Mas Tio bangun, Mas Tio.
Tio bisa dengar saya nggak? Mas Tio kumpulin energinya, kita bangun dia, minum dulu, minum. Ini nggak manipulatif kan? Enggak. Dia bukan bohongin kita nih. Mas Tio bisa dengar saya? Kalau bisa dengar, kumpulin energinya, bangun ya. Kuatin dirinya. Dilawan semua yang coba untuk masuk. Tapi Coba saya nggak bangun. boleh jamin sih. Takutnya masih ada. Mas Tio, kita share minum ya. Tapi teman-temannya masih ada di sini nggak sih? Masih. Yang lain masih di sini. Dia lagi shock terapi dan pergantian antara manusia dengan ghost. Frekuensinya lagi. Frekuensinya kita lagi ganti berubah ke balik ke manusia. FM apa gitu. Ah. Dia ter gitu. Ini lagi proses pergantian frekuensi. Lagi balik lagi ke sini. Lagi balik lagi ke sini. Tapi yang di dalam dirinya Mas Tio ini tadi udah keluar. Udah lepas dia. Yang udah dalam dirinya udah lepas tenang, cuma saya masih nggak yakin. Saya orangnya nggak gitu percayaan sama makhluk halus. Jadi tuh ini tuh bisa tapi saya tetap berjiwa ini kok. Saya akan terus tidak Bayu boleh. hati-hati di Mas Roy. Kayaknya matanya sudah mulai. Kebencian tidak akan habis tapi dibalas. Kebencian akan habis dibalas dengan cinta kasih. Tio, saya udah maafin kok. Mas Tio bisa dengar? Bangun Mas Tio. Bangun ya. Bangun. Ya, Hah? Penonton hati-hati ya. Ini Roy bilang tadi masih ada makhluk-makhluk gaib di sekitar sini loh, teman-temannya dia. tolong saling jaga diri. Saya harus jaga semuanya loh. Ini tanggung jawab saya. Dari penonton, bintang tamu, dan partisipan ya. Kebayangan. Jadi kalian saling baca-baca doa sendiri juga. Biar saya tugasnya agak-agak ringan. Nah, ini semuanya bergantung pada saya. Nadia cepet banget loh. Sebentar. Mas Tio kalau dengar saya, coba berdiri ya. Coba duduk ya. Bangun Mas Tio. Fokus, Mas Tio-nya fokus. Mas Tio-nya fokus. Iya, saya bantu berdiri ya. Saya bantu untuk duduk ya. Oke. Ini adalah cairan kehidupan. Kamu hirup ini, cium ini. Bangunin dulu setengah 45 derajat. Aku nggak berani deket-deket Mas. No. Kamu masih hirup dikit bentar. Dihirup. Hirup. Dah. Melekan dia. Udah masuk. Oke. Mas Tio, kamu udah sadar? Sekali lagi deh. Nih, bentar. Seperti ini ya. Udah. Oke. Udah. Saya sudah melupakan apapun kejadian yang telah terjadi. Saya tidak marah. Mas Tio bangun ya. Tangan saya. Kita cleansing lagi ya. Mas Tio, saya tidak akan membalas kamu ngadu ilmu atau apa. Tapi saya hanya ingin berbagi bahwa kebencian tidak akan habis kalau dibalas dengan kebencian juga. Tapi saya mau ngajarin kamu secara Roy Kiyoshi bahwa saya tetap oke walaupun kamu sampai narik saya, sampai kalau nggak ada Bayu sama Regina mungkin saya nggak tahu, tapi saya tetap respect sama kamu. Itu yang harus kita tangkap pelajarannya ya. Udah puas kan? Udah puas ya Mas Tio ya? Oke.
masih coba mau nyerang loh. Baik. Roy, tangannya kayak di-strobe begitu dari badannya. Mas Tio, bukannya tadi saya bilang ya, kita berteman. Hati-hati Roy. Kalau masih belum puas, selesain malam hari ini. Mau apa lagi? Hah? Tuh kan? Dia masih pengen kalah. Dia masih mau nyerang. Masih nggak? Tapi Dia masih nggak mengakui dia kalah. kayak malu, dia malu sebenarnya. Ada dua pilihan di otak saya. Take out or try again. Try again. Kau mau coba lagi atau kita take out dia? Saya yakin Tio itu waktu kehidupan kecilnya dibully dan nggak punya teman. Dan sekarang punya teman gaib kan. Saya tahu kamu hidup menderita di ruangan 4x4, ya kan? Ya kan? Jawab iya. Ya, Saya tahu kamu hidupnya sampai becek-becek gitu. Dan saya tahu kamu nggak bisa bayar uang sekolah pas kelas 4 SD kan? Iya kan? Kondisinya prihatin banget ya. Aku tahu. Dari mata batin aku ngeliat orang tua kamu udah susah banget sampai kayak gitu. Cukup deh, hilangin dendam. Kelas 4 SD sangat suram dan lupain. Gak bisa punya biaya lalu melanglang buana. Lihat ibu kamu sampai sakit kayak gitu. Kita bertemu. Dan kamu tahu masa-masa sulit kamu tahu di usia yang dini, kamu dilempar-lemparin orang kan kertas di sekolah kamu kan di pojokan. Dan itu terjadi kelas 4 SD. Kalau saya makin marah sama kamu, saya berarti gila. Karena saya tahu penyebab semuanya di sini. Dan saya tahu background kamu apa. Jadi saya tidak mau nyerang kamu. Kamu juga dituduh nyolong kan di sekolah. Oh dia mau dibully. Iya kan? terus ya. Iya kan? Kamu dituduh nyolong sama orang kan? Saya akan Kasihan sebenarnya. Iya, pasti kita berbuat baik yuk. Roy menawarkan persahabatan loh, bukan permusuhan. Gak ada yang musuhin Mas Tio di sini. Ya, tenang. oke. Mungkin bulan depan atau kapan gue yang menang. Enggak lah, di sini tidak ada yang menang dan kalah. Kamu yang menang aja udah. Ya nggak perlu Kita- buktiin apa-apa kok. Berbuat baik. Berbuat baik ya Mas Tio. Dan lupain semua masa lalu itu. Saya masih menggunakan tangan persahabatan karena saya tahu kamu dituduh nyolong di kelas 4 SD, dibully, dibuang, nggak punya uang buat sekolah. Roy itu udah bersikap baik ya. Tapi Mas Tio kurang ajar. Mas Bayu dia memang ini deh. Memang Then we have to ya, take out him. kita harus take out. Soalnya Dia udah ngejulurin tangan, tapi disambut pakai kaki. dia nggak bisa dikasih tahu. Bawa keluar aja deh. Ya, Udah setannya udah benar-benar apa? Udah Menguasai menguasai banget. Jadi
jadi susah untuk dia berubah. Rasa so jago banget ya. Dan dia udah ekstra, udah gini, udah melekat banget sama diri dia semuanya. Jadi Mas Roy pun berbuat baik apapun dia nggak akan dengar karena emang sudah 4 tahun. Itu kita kalau dibilang 182 backgroundnya kali. ya kayak gitu, ya sebenarnya kalau lihat backgroundnya kasihan. Kasihan. Kasihan backgroundnya. Tapi kita jadi kita nggak bisa ini lagi karena emang dia kita udah nggak bisa dikasihanin kok sekarang aku lihat. Nggak bisa respect kan. Nggak bisa dia respect, ya. seperti itu. Saya shock sih. Ekstrim banget. Kebayang nggak sih kalau itu di tempat orang-orang yang nggak punya kelebihan apapun? Ya bisa macam-macam Ya. sih yang terjadi ya. Jika hati dan jiwa kita terjerat dalam lingkaran setan, akan sangat sulit untuk dibersihkan karena sudah tersesat dalam kegelapan. Kalau ngeliat Tio yang merasa punya ilmu terus dia ngancem-ngancem kayak gitu, saya khawatir justru di luar masih ada unfinished business dan akhirnya dia bisa ngelakuin hal yang kita nggak mau. Ya. Dia kita perlu lihat nggak sih ke Ini tempatnya. kalau orang seperti ini nanti di luar tuh bisa Iya. amit ya, bisa sama orang bisa. Dan ini kadang-kadang- bisa membahayakan orang lain. loh. Oh sangat. Attitude-nya bukan attitude lagi gitu ya. Tadi tuh udah Dia Udah kalau terlalu suka nanti sama orang di luar, dia bisa berbuat ekstrim apapun. Itu dia bisa ngebahayain society. Urusannya. saya khawatir juga di lokasi dia mungkin Mas Tio mempunyai lokasi tersembunyi untuk melakukan ritual. Tampaknya hari ini Tio harus dilakukan penelusuran ya. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini, Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Tio. Oke pemirsa, sekarang ini kita sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Tio. Dan saya ingin membantu permasalahan yang dihadapi oleh Mas Tio. Yuk.